Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbicara tentang persiapan dan evaluasi pembelajaran hadis. Eh, Nah, jika kita membicarakan tentang persiapan dan evaluasi, maka wujud nyata dari persiapan pembelajaran kita ya akan terlihat dalam eh, RPP yang kita buat ya. Jadi kita bikin RPP. Nah, dalam RPP itu ada 3 hal yang harus kita perjelas. Yang pertama yang disebut sebagai tujuan, proses, dan evaluasi. Jadi ini adalah cakupan dari RPP. Pertama, kita harus merumuskan tujuannya terlebih dahulu. Agar tujuan pembelajaran yang kita buat itu benar, ada 2 patokan yang bisa kita gunakan, yaitu apa yang disebut sebagai taksonomi Bloom dan prinsip ABCD. Apa taksonomi Bloom dan prinsip ABCD itu? Nah, ini dia yang disebut sebagai taksonomi Bloom atau Bloom taksonomi. Kalau teman-teman lihat, di sini ada seperti piramid ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bagaimana level penguasaan seseorang terhadap sebuah pengetahuan baru ya. Jadi taksonomi Bloom ini menggambarkan penguasaan seseorang terhadap pengetahuan baru. Itulah kenapa ia sering digunakan sebagai patokan untuk melihat apakah seseorang telah mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kita lihat paling di bawah adalah remember ya. Jadi remember ini adalah level penguasaan yang mendasar gitu ya. Nah, apa tanda bahwa seorang sudah sampai pada level remember ini? Pertama, dia bisa name. Name ini menyebutkan. Dia bisa describe, menggambarkan. Dia bisa relate, menyampaikan ulang. Dia bisa membuat list, mendaftarkan isi dari pelajaran itu. Dan dia bisa write, ya jadi dituliskan ulang. Nah, ini tentu saja bisa kita bayangkan ya, kalau di dalam konteks pembelajaran hadis, maka dia sangat dekat dengan proses menghafalkan sanad, matan, dan menghafalkan misalnya keadaan seorang rawi ya atau seorang rijalul hadis, maksudnya itu apakah dia thiqah dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan membuat atau menentukan tujuan pembelajaran? Ya, nanti tujuan pembelajaran itu kita buat mengikuti taksonomi ini. Ya, seberapa kuat atau seberapa jauh penguasaan seseorang yang kita targetkan. Ya. Nah, misalnya kita cuma menargetkan siswa mampu sampai pada remember saja, di mana dia bisa menghafalkan matannya gitu ya. Maka kita bisa mengatakan tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menghafalkan, atau kita pakai kata relate ini ya, menyampaikan ulang ya. Jadi siswa mampu menyampaikan ulang, ya, tentu saja dari hafalan yaitu ya, bukan dari bacaan, matan hadis nomor sekian dalam Sahih Bukhari misalnya. Nah, atau misalnya hadisnya tentang bunyal Islam ala khamsin gitu ya, misalnya Islam Islam perkara, hadis tentang rukun Islam. Nah, misalnya siswa mampu menyebutkan atau membuat mendaftar, ya, mendaftar itu bukan maksudnya mendaftar kayak mendaftar di kampus ya, tapi membuat list ya, membuat senarai rukun Islam berdasarkan hadis ini ya, hadis yang dalam materi. Nah, itu tujuannya misalnya, maka ya sudah kita tulis di tujuan pembelajaran, kita pakai kriteria remember ini, dan nanti tujuan pembelajarannya kita sebut seperti ini. Siswa menyebutkan, siswa menggambarkan, siswa mampu menyampaikan ulang, siswa mampu menyenaraikan yang mau daftar gitu ya, membuat list, dan siswa mampu menyampaikannya. Dan sebenarnya kan relate dengan tel ini sama, hampir sama dengan meriwayatkan. Nah, di atasnya ada yang disebut sebagai understand ya, atau memahami. Kalau dalam konteks pembelajaran hadis, kita bisa melihat bahwa ini setara dengan misalnya memahami makna matan, memahami makna dari sebuah matan, atau memahami validitas sanad sebuah hadis, atau bukan cuma sanad ya, tapi sanad dan matanya sebuah hadis, dan akan menghasilkan penilaian validitas tertentu. Validitas ini maksudnya kesohihan gitu ya. Jadi misalnya kalau understand
kalau misalnya target kita adalah siswa mampu tidak hanya menghafal gitu, tapi memahami, maka kita mengatakan misalnya bahwa setelah mengikuti pelajaran ini siswa mampu nah, memahami ini apa indikasinya ya? Memahami ini indikasinya adalah dia mampu compare. Compare itu dia membandingkan misalnya dua hal ya, dua fenomena. Misalnya siswa dapat membandingkan validitas dua hadis. Nah, kalau siswanya itu cuma menghafal, misalnya kan ya, misalnya hadis apa inamal a'malu binniyat itu sahih ya, dan hadis yang lain dhaif. Dia cuma hafal gitu ya. Dia bisa mengulangi lagi, oh hadis ini sahih gitu. Tapi sudah sebatas itu doang. Tapi kalau dia paham kenapa dia sahih atau kenapa dia dhaif, ya, maka dia bisa nanti melakukan komparasi. Maka kita bisa mengatakan misalnya siswa dapat membandingkan validitas dua hadis. Nah, dia tentu hanya bisa membandingkan kalau dia paham apa kesahihan itu, kriterianya misalnya. Misalnya dia mengatakan hadis ini lebih sahih dari ini. Kenapa? Karena hadis ini melalui rantai periwayatan yang muttasil, sedangkan hadis ini rantai perawatannya itu munqati'. Nah, itu berarti mungkin dia sampaikan seperti itu. Atau misalnya matan hadis ini lebih bisa diterima dibanding matan hadis ini karena hadis yang ini terlihat bertentangan dengan ayat Al-Qur'an misalnya. Atau matan hadis ini terbukti ada keterbalikan ya, ittirab dan seterusnya ya. Itu tentu ya pencapaian seperti itu hanya bisa didapatkan kalau seorang memahami baik matan ataupun sanadnya. Maka kita bisa mengatakan siswa dapat mendiskusikan ya. Siswa dapat predik ini misalnya kan membuat prediksi ya, atau ini kalau dalam konteks hadis misalnya kayak begini. Kepada siswa dikasih misalnya ya, ini ada sebuah hadis di dalam sanadnya ada nama-nama ini, lalu diberikan bahwa orang ini hidup tahun sekian, orang ini hidup tahun sekian, dan kita memang sudah menentukan bahwa kalau dilihat dari tahun hidupnya itu kedua orang itu tidak akan mungkin bertemu misalnya ya. Misalnya si A itu meninggalnya tahun 100 atau tahun 250 Hijriah misalnya, sedangkan B baru lahir tahun 300 Hijriah. Nah, lalu diberikan kepada siswa itu hadis itu dengan data-data yang ada. Nah, lalu dia bisa memprediksi kualitas hadis tersebut. Oh, ini hadisnya nggak mungkin sahih karena kenapa? Karena dalam kalau melihat riwayat hidup perawinya ada keterputusan di situ. Nah, ya. Dan pemahaman seperti itu hanya bisa didapatkan apabila dia sampai pada level understand. Gitu. Lalu kemudian apply ya, atau mengamalkan hadis. Nah, apply di sini tuh bukan hanya dalam pengertian oh ya sudah dia mengamalkan gitu ya, tapi lebih kepada dia mampu menangkap esensi makna sebuah hadis itu ya, makna sebuah informasi dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda ya. Misalnya dan ini dibangun di atas sini ya, maksudnya seorang itu hanya bisa understand kalau dia sudah remember ya, jadi pemahaman itu dibangun di atas hafalan. Nah, apply ini mengaplikasikan itu dibangun di atas pemahaman. Nah, contohnya ya, contohnya seseorang sudah paham tentang validitas hadis ya, dia paham kenapa sebuah hadis itu sahih, kenapa sebuah hadis itu dhaif. Nah, di sini dia bisa mengaplikasikannya ke hadis yang lain. Nah, lalu diberikanlah kepada dia data-data tentang sebuah hadis. Di situ dia sudah bisa menerapkan kaidah yang dia pahami ini dalam situasi yang lain. Ya, misalnya dia paham kaidah-kaidah kritik matan. Nah, lalu diberikan hadis lain yang matannya itu belum ada yang mengkritik sebelumnya atau ada yang menganalisis sebelumnya. Atau dia si siswa ini nggak tahu analisis sebelumnya, ya nggak pernah kita beritahu. Diminta kemudian untuk mengamalkan ya, mempraktekkan metode tersebut ya. Jadi dia bisa mempraktekannya dalam konteks yang berbeda. Ini namanya kosakata untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Maka misalnya kalau kita pengen siswa sampai pada level apply, maka kita bisa mengatakan siswa dapat mengilustrasikan proses kritik
kesahihan hadis misalnya. Ya, kritik di sini dalam arti menentukan sahih tidaknya ya. Kemudian solve, ya, solve itu menyelesaikan masalah, classify, membeda-bedakan, gitu ya. Misalnya siswa dapat mengklasifikasikan hadis ke dalam dhaif, sahih, dan hasan. Caranya nanti, misalnya cara evaluasinya nanti akan ada evaluasi ya, nanti kita bahas lebih jauh tentang evaluasi, tapi secara sederhana misalnya dikasih evaluasi, dikasih 3 hadis misalnya, lalu diminta untuk mengklasifikasikan hadis itu, ya, atau dikasih 1 hadis saja, ya, lalu kemudian diberikan tabel ya kriteria kesohihan, sahih, dhaif, hasan misalnya, lalu dia akan diminta untuk mengklasifikasikan ya hadis itu masuknya di mana. Nah, dia tentu hanya bisa melakukan klasifikasi tersebut kalau dia sudah paham kriteria kesohihan dan mampu mengaplikasikannya untuk konteks yang lain gitu ya. Kemudian di atasnya apply itu ada disebut sebagai analyze ya atau menganalisa. Nah, ini misalnya kalau dalam ilmu hadis, nah bisa kita misalnya aplikasikan di ini ya, menganalisis validitas kualitas atau pemahaman hadis. Maksudnya seperti ini, kalau di bawah ini kan dia cuma ini ya, dia misalnya dia cuma menghafal, misalnya ya, di sini doif, dia hafal misalnya, hadis ini doif, hadis tertentu ini doif, misalnya hadis innamal a'malu binniyat sahih gitu ya. Understand, dia paham, oh hadis innamal a'malu binniyat itu sahih karena memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kriteria sahih atau 6. Nah, apply ini dia bisa menggunakan kriteria yang dia pahami dari hadis innamal a'malu binniyat itu untuk menilai hadis yang lain. Nah, itu ya. Jadi tadi misalnya kalau sampai ini cuma dia berbicara tentang topik spesifik ya, hadis innamal a'malu binniyat saja. Apply, dia bisa mengatakan, oh hadis innamal a'malu binniyat itu sahih karena memenuhi kriteria misalnya ittisalus sanad, terus dhabtur ruwat, terus thiqatur ruwat, dan kemudian bebas dari syadz dan ilal misalnya ya. Lalu kemudian apply ini maksudnya dia bisa mengaplikasikan ittisalus sanad dan seterusnya itu ke hadis yang lain. Sedangkan kalau understand dia cuma tahu kalau hadis innamal a'malu binniyat itu memenuhi kriteria tersebut. Nah, analyze ini di atasnya lagi. Maksudnya apa? Ya, dia bisa menganalisis validitas, kualitas pemahaman ya, validitas atau kualitas atau pemahaman hadis. Maksudnya adalah ada seseorang misalnya ya mengatakan oh hadis innamal a'malu binniyat itu dhaif misalnya ya, nggak ada kali ya, tapi siapa tahu ada gitu ya. Maka dia bisa menganalisa pendapatnya dia itu. Ya, dia bisa menganalisa pendapatnya itu benar nggak sih pendapat orang itu bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu dhaif gitu. Dan dia cek oh benar nggak itu pemahamannya, maka apa namanya, bukti bahwa seorang itu sudah sampai pada level analyze pemahamannya, dia bisa explain ya, bisa menjelaskan. Nah ini dia bisa kontras ya, membandingkan dengan cara negatif, maksudnya kok misalnya dia mengatakan hadis innamal a'malu binniyat itu dhaif, apa alasannya? Terus dia lihat, oh dia mengatakan bahwa ada keterputusan dalam sanadnya. Lalu dia mengatakan, tapi dari hadis tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak seperti itu karena para rawinya itu sebenarnya pernah bertemu. Ah, misalnya ya. Kemudian dia bisa examine ya, examine itu ya tadi yang menguji gitu ya. Identify, investigate, categorize ya. Jadi masih mirip dengan ini ya, misalnya classify, categorize, tapi di level yang lebih rumit lagi. Nah, di atas analyze ini ada yang disebut evaluate ya, evaluate itu. Nah, kalau dalam penelitian ilmu hadis mungkin kita bisa kaitkan dengan penelitian living hadis ya, karena living hadis ini kan benar-benar lebih kompleks ya gitu ya. Jadi misalnya ini kan ya, dia bisa apa? Dia bisa memutuskan ya, kalau misalnya kita ngomongin matan ya, dia bisa memutuskan bahwa hadis ya, kesahihan maksudnya. Dia bisa memutuskan bahwa hadis ini sahih dan dhaif. Nah, itu dengan lebih independen dibanding yang di bawah-bawah ini gitu ya.
Nah, tapi kalau dalam konteks ilmu hadis misalnya dia bisa mengakses ya, mengakses ini menguji gitu ya. Pertama dia lihat living hadis ini apa namanya, kalau penelitian living hadis kan misalnya dimulai dari resepsi, oh gimana orang-orang itu meresepsi sebuah hadis, lalu dia cek apakah betul-betul resepsinya itu kemudian hidup dalam sebuah tradisi dan seterusnya ya. Penelitian living hadis ini saya kira bisa sampai ke sini. Nah, paling atasnya lagi kalau menurut taksonomi belum itu adalah create, menciptakan ya. Nah, kalau misalnya dalam living kajian hadis kita bisa mengatakan mungkin saja ya, atau kesejajarannya adalah misalnya dengan merintis living hadis ya, misalnya. Kenapa? Karena dia harus benar-benar paham semua ini ya, sudah melewati proses ini, lalu dengan pemahaman yang dia miliki terhadap sebuah hadis, yang makanya ini tinggi banget ya. Ya mungkin ini sudah S3 ya ini. Itu pun belum tentu bisa langsung, pokoknya harus expert lah ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat penjenjangan memang biasanya S3 itu dituntut lebih ke sini. Ini sebut HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, salah satunya ini ya. Nah, create itu misalnya kayak begini, dia sudah paham benar hadis itu, dia paham maknanya, dia paham kalau itu sahih secara sanad, dia paham bahwa matannya, dan dia sudah mengkontekstualisasikan matannya, menginternalisasikannya dan seterusnya. Makanya kan ini membuat, invent, plan, compose, construct, design, imagine, ya. Maka dia bisa kemudian merancang sebuah kegiatan yang akan nanti menjadi tradisi ya berdasarkan sebuah hadis ya, berdasarkan hadis yang dia pahami itu ya. Jadi nggak sekedar mengamalkan, tapi mengamalkan dengan benar-benar ada invent ya, penemuannya. Terus dia nggak bikin-bikin hadis ini maksudnya, tapi dia menemukan cara yang lebih kontekstual misalnya untuk mengamalkan hadis, dan itu bukan hanya berhenti pada tahap evaluate yang sifatnya wacana, tapi betul-betul sampai implementasi create ya. Dalam proses itu tentu melibatkan create, menciptakan, invent, menemukan, plan, merencanakan gitu ya, desain, mendesain dan seterusnya. Nah, tapi bukan hanya terus cuma bentuk kegiatan gitu ya. Menuliskan gitu ya, menulis sebuah makalah, ya misalnya ini compose, itu juga bisa masuk ke create ini ya. Misalnya dia membuat sebuah analisis berdasarkan sebuah hadis, melakukan teoritisasi misalnya berdasarkan penemuan dia terhadap hadis dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ya. Apa tadi tujuannya dijelaskan piramida taksonomi belum ini? Untuk menunjukkan kalau kita menentukan tujuan pembelajaran itu sebenarnya tidak asal-asalan, tapi kita bisa melihat sejauh mana sebenarnya kita pengennya, gitu ya. Kalau cuma pengen menghafal ya sudah, kita bilang katakan siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menyampaikan ulang, terus memahami, seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tadi taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu memberikan kepada kita gambaran tentang tingkat mastery ya, atau tingkat penguasaan terhadap sebuah materi. Nah, lalu bagaimana kalau kita pengen menuliskan tujuan pembelajaran itu? Karena nanti kalau di RPP ya harus ditulis gitu ya, tujuan pembelajaranmu apa. Nanti saya kasih contoh penampakan RPP gitu ya. Meskipun nggak ada isinya, tapi template-nya. Nah, dalam menuliskan tujuan pembelajaran, ya ABCD, kita harus pakai kaidah ABCD. A itu adalah audience, behavior itu adalah ini ya, audience yang diharapkan belajar. Behavior itu kemampuan yang diharapkan. Condition itu adalah keadaan tertentu yang mampu membuat siswa memiliki kemampuan. Degree itu adalah tingkat kemampuan yang diharapkan. Misalnya saya ya, misalnya saya kan mengajarkan misalnya mata kuliah ini, kalau kita bikin secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan bukan hanya per materi. Maka saya mengatakan misalnya setelah mengikuti mata kuliah ini, audiens mahasiswa yang diharapkan belajar oleh mahasiswa, behavior, kemampuan yang diharapkan apa? Nah, inilah kita kembali ke taksonomi belum itu tadi ya. Ini taksonomi belum itu letaknya di sini. Misalnya mahasiswa
mampu. Misalnya kita kembali ke taksonomi belum ya, biar jelas. Nah ini misalnya mahasiswa mampu mengoutline, ya outline itu kayak membuat pagan, membuat garis-garis besar gitu ya, membuat garis besar gitu ya, atau menyampaikan ulang, atau misalnya di atasnya lagi ya apply, misalnya mengamalkan ya, menggunakan. Nah, tergantung. Tapi kalau misalnya saya kan ini mata pelajaran ini kan orientasinya memang untuk praktis gitu ya, maka memang bisa sampai di-apply ini ya, bisa sampai di-apply ini. Misalnya siswa dapat menggunakan. Nah, ini kan ada use kan ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa dapat menggunakan satu model pembelajaran untuk pengajaran hadis. Misalnya kan. Nah, itu sudah jelas tujuan saya, siswa dapat menggunakan model pembelajaran untuk pengajaran hadis. Nah, condition itu apa? Dalam keadaan tertentu yang mampu membuat siswa memiliki kemampuan. Misalnya ini melalui kegiatan apa gitu. Nah, misalnya saya mahasiswa mampu mengaplikasikan satu model pembelajaran hadis atau menggunakan satu model pembelajaran hadis melalui kegiatan micro teaching. Micro teaching itu kayak simulasi mengajar gitu ya. Nah, degree apa? Tingkat kemampuan yang diharapkan. Misalnya dengan inovatif ya, dengan inovatif itu maksudnya ya dia nggak ngikutin tok teksnya, tapi dia ada inovasinya di situ. Ya, atau dengan baik ya, atau dengan tepat misalnya. Ya. Nah, kita lihat contohnya langsung di bawah ini. Misalnya ini kalau dalam konteks pembelajaran hadis ya. Audiens, siswa, maksudnya kita kan lagi nulis tujuan pembelajaran. Berarti siswa mampu membandingkan kualitas dua hadis. Berarti mampu membandingkan itu berarti level pemahamannya bukan cuma hafalan, tapi di atasnya lagi, yaitu ini kan understand. Ya, berarti compare. Berarti saya di sini menggunakan level kedua dari taksonomi Bloom, yaitu membandingkan. Ya. Mampu membandingkan kualitas dua hadis. Nah, ini yang saya pengenkan nih, siswa mampu membandingkan kualitas dua hadis. Nah, tapi lewat apa conditionnya ya? Lewat apa? Baru melalui kegiatan tukar takhrij. Nah, misalnya kegiatan tukar takhrij ini seperti ini ya. Satu kelompok siswa kemudian diberikan data gitu ya. Diberikan data tentang takhrij sebuah hadis, ya takhrij yang dilakukan oleh ulama terhadap sebuah hadis misalnya ya. Takhrij di sini bukan hanya dalam makna menunjukkan dia ada di kitab mana gitu, tapi penilaian terhadap kualitas hadis itu secara overall ya, secara keseluruhan dapat diterima dan seterusnya, sahih atau gimana. Nah, ada dua siswa gitu ya. Ada dua kelompok siswa, kemudian yang diberikan dua takhrij yang berbeda ya. Yang dilakukan oleh dua ulama yang berbeda gitu. Mereka baca, nah itu ya. Mereka pahami. Nah, nanti saling memberitahu ya, misalnya si A diberikan takhrijnya Albani atau evaluasinya Albani gitu. Si B diberikan evaluasi yang dilakukan oleh saya tokoh yang di Indonesia ya. Tokoh di Indonesia siapa misalnya? Ini apa? Saya lupa itu almarhum Imam Masjidil Haram itu. Masjid Istiqlal. Ya. Lalu kemudian dengan dua data tersebut, siswa saling menukar informasi tuh. Nah, setelah itu guru kemudian setelah mereka berdiskusi lama gitu ya, menukar informasinya, oh Albani gimana sih menurut Albani di sini, oh menurut Albani begini nih. Oh kalau itu menurut Ali Mustafa Yaakub ya. Kalau menurut Prof Ali Mustafa Yaakub itu kan di sini gimana? Misalnya ada hadis yang sama-sama dinilai gitu kan. Oh kalau menurut Prof Ali Mustafa Yaakub itu seperti ini.
Oh, baru setelah itu siswa akan disuruh untuk membandingkan kualitas 2 hadis itu per individu, ini kan tadi per kelompok. Dengan benar, ya dengan benar. Nah, itu di bawahnya lagi ya, audiensnya itu siswa. Behavior itu mampu menghafalkan satu matan hadis. Nah, ini kan jelas ya, mampu menghafalkan satu matan hadis. Condition melalui kegiatan chunking dan drill. Chunking itu yang kemarin itu loh ya, di hadis dipotong-potong misalnya kan ya. Drill itu dihafalkan secara berulang-ulang. Misalnya dalam hadis yang tadi ya, hadis yang disampaikan di pembelajaran sebelumnya ya, Pak. Wa ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu gitu ya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum dan seterusnya. Nah, itu kan dibagi-bagi ya hadisnya, lalu dihafal melalui metode drill. Lalu degree-nya seperti apa? Dengan apa? Dengan akurat dalam satu kali pertemuan. Nah, tergantung ini. Misalnya hadisnya panjang banget, nggak mungkin kan sekali pertemuan. Misalnya dengan akurat dalam 2 kali pertemuan. Misalnya kalau hadisnya la taghdab walakal jannah, misalnya kan ya. Ya sudah, cangkingnya itu la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah, walakal jannah, walakal jannah. Itu namanya drill, diulang-ulang. Nah, kita tujuannya apa? Mereka menghafal dengan akurat dalam sekali pertemuan. Jadi ini disebut membuat tujuan pembelajaran ya. Jadi ada formulanya itu, enggak asal-asalan kita bikin, oh tujuan pembelajaran hadis ini supaya siswa memahami hadis. Ya enggak, tapi jelas siswa mampu mengapain, kegiatan apa, dengan seperti apa. Apakah dengan benar, dengan percaya diri. Percaya diri itu susah diukur ya. Bisa dengan benar, dengan akurat, dengan istiqomah, seterusnya. Istiqomah kan bisa diukur ya, misalnya besoknya dia masih begitu, besoknya lagi dia masih begitu, kan dia cukup konsisten atau istiqomah. Nah, itu tadi proses menentukan tujuan pembelajaran. Berikutnya kita akan melihat proses menyiapkan proses menyiapkan proses pembelajarannya. Jadi kan ada tujuannya, terus bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Ini kita nanti akan bahas di video yang lain gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.